Jadi kan karena definisinya adalah irama atau detak jantung yang tidak normal atau tidak teratur. Nah, itu ada detak jantung yang lambat, ada yang detak jantung yang cepat. Ya, tentunya kalau misalnya detaknya jauh lebih lambat, itu juga suatu kelainan aritmia. Atau kalau detaknya yang cenderung lebih tinggi, ya juga itu suatu kelainan aritmia. Ceritanya deg-degan waktu apa ya? Apakah lagi jatuh cinta? Ternyata bukan karena jatuh cinta, ya bisa aja suatu kelainan aritmia. Jadi ya salah satu caranya sebetulnya kita bisa melakukan paling simpel ya. Paling simpel sebenarnya tanpa perlu alat apapun, kita bisa namanya menari. Gelombang suara kami akan meningkatkan kesehatanmu. Halo Sobat Sehat Sutomo, berjumpa lagi di podcast Kanal Informasi dan Edukasi Sutomo. Halo Sobat Sehat, semoga tetap diberikan kesehatan. Hari ini kita akan berbincang-bincang, berdiskusi, dan juga ngobrolin terkait kondisi kesehatan kita, terutama di salah satu organ penting di dalam tubuh kita, yaitu di organ jantung. Nah, bersama saya Ahmad Teofani dari Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit RSUD Dr. Sutomo. Hari ini bersama kita akan membahas terkait kesehatan jantung, terutama salah satu penyakit di dalamnya, yaitu terkait aritmia. Nah, di samping kita sudah ada salah satu dokter yang sudah melalang buana di dalam ilmu jantung dan juga peredaran darah. Kita sapa terlebih dahulu Dr. Rerdin Julario, SPJP VH. Bagaimana dokter kabarnya hari ini? Baik. Oke, alhamdulillah. Sehat ya dokter ya? Sehat ya, terima kasih. Oke, nah dokter Rerdin Julario merupakan salah satu dokter di PPJT di RSUD Dr. Sutomo yang fokusnya di kardiologi, intervensionis dan juga elektrofisiologis. Betul dokter? Betul. Nah, ini Sobat Sehat Sutomo sudah hadir di samping kita. Mungkin dokter Rerdin bisa menyapa dulu Sobat Sehat di luar sana. Ya, apa kabar Sobat Sehat Sutomo? Nama saya Dr. Rerdin Julario, spesialis jantung dan pembuluh darah. Saya konsultan di bidang aritmia tentunya dan kardiologi intervensi. Oke. Nah, siap. Nah, dokter, kita sedikit mengenalkan diri dulu. Yeah. Nah, Dr. Rerdin, kalau saya lihat nih banyak aktif kegiatan di sepeda, lari juga kemarin ya. Mungkin bisa disampaikan dokter, kenapa senang olahraga terutama sepeda sama lari ini gitu. Apa berkaitan karena juga kesehatan jantungnya atau seperti apa? Ya, jadi ya memang dari dulu sebelum saya jadi dokter pun ya juga hobinya saya adalah olahraga. Jadi tentunya olahraga adalah hobi yang cukup berguna juga untuk kita, untuk supaya sehat, tubuh supaya lebih fit kayak gitu. Dan tentunya sekarang mungkin karena saya berkecimpung dalam hal ini jantung. Ya tentunya harapannya jantungnya kita juga jadi baik kan. Tetap sehat tentunya, dan kita jadi tahu kira-kira gimana sih jantungnya kita dan kita juga bisa mengedukasi misalnya ini kita juga perlu olahraga juga untuk supaya jantungnya sehat, dan dalam hal ini ya kesehatan kan adalah hal yang penting dalam hal ini. Apalagi jantung ya dokter ya? Ya, jantung. Yang menjadi apa ini ya? Pusat utama kehidupan beliau gitu. Ya, pusat kayak gitu. Jadi kan ya harus kita jaga gitu, apalagi tentunya ya cukup krusial kan misalnya seperti itu. Oke, dokter. Hari ini kita lebih banyak membahas terkait dokter, jantung yang iramanya tidak teratur. Ya. Nah, atau aritmia tadi ya dokter ya? Betul. Saya kemarin juga melihat beberapa berita, ada artis ataupun bahkan atlet yang meninggal. Itu juga kalau saya lihat juga karena jantung. Apakah ini berkaitan dengan jantung yang tidak irama tidak teratur atau gimana dokter? Misalkan ada kasus misalkan seperti itu, atlet ataupun artis. Ya, jadi kalau kita bicara tentang aritmia itu adalah kan kita harus tahu yang
artinya atau definisinya dulu. Ya, kita tentunya. akan ngulik dulu. Ya, karena tentunya kalau irama jantung yang normal itu adalah itu adalah detak jantung yang berdetak yang normal, maksudnya teratur seperti itu. Nah, akan tetapi definisi dari aritmia ini atau nama aritmia ini adalah detak jantungnya tidak teratur, istilahnya seperti itu. Jadi detak jantungnya tidak teratur sehingga memang itu kita sebut adalah suatu kelainan aritmia atau detak jantungnya yang memang tidak beraturan, misalnya seperti itu. Nah, kadangkala memang yang dikeluhkan sama mungkin dari berita-berita itu adalah ada kejadian yang mendadak, kematian mendadak misalkan. Gitu. Memang satu sisi memang ada beberapa kemungkinan, yaitu kemungkinannya adalah memang penyakit jantung. Jantung ini jantung yang apa dulu, misalnya seperti itu. Yang paling sering ya tentunya jantung koroner. Itu karena ada keluhannya biasanya nyeri dada kayak gitu. Nah, tentunya itu yang sering terjadi. Tapi ada juga yang kadang-kala cerita bahwa dia datang langsung mendadak langsung pingsan atau jatuh atau kolaps kayak gitu. Nah, itu ada kemungkinan mungkin bukan karena nggak ada keluhan nyerinya, ya, itu kan jadi kan langsung jatuh ya atau kayak gitu. Nah, itu mungkin bisa jadi suatu ada iramanya yang tidak teratur. Nah, kayak gitu. Nah, itu kemungkinan adalah suatu kelainan aritmia tersebut, istilahnya seperti itu. Jadi boleh dibilang kalau penyakit jantung itu adalah nggak hanya jantung koroner aja, tapi juga ada jantung yang mengalami kelainan yang detak jantungnya. Istilahnya seperti itu. Gitu. Detaknya ini apakah kecepatan, terlalu cepat, atau juga terlalu lambat? Apa? Yang mana tuh? Keduanya bisa jadi terjadi. Jadi kan karena definisinya adalah irama atau detak jantung yang tidak normal atau tidak teratur. Nah, itu ada detak jantung yang lambat, ada detak jantung yang cepat. Seperti itu. Karena ada range normalnya kan. Istilahnya kan seperti itu, ada range normalnya di mana range normal itu antara 60 sampai 100 misalnya seperti itu, atau 60 sampai 120 kalau misalnya sampai aktivitas. Nah, tentunya kalau misalnya detaknya jauh lebih lambat itu juga suatu kelainan aritmia. Atau kalau detaknya yang cenderung lebih tinggi, ya juga itu suatu kelainan aritmia. Jadi dua-dua itu memang ada dua jenis, yang lambat sama yang cepat. Istilahnya seperti itu. Nah, ada nggak dok beberapa perilaku mungkin orang awam atau masyarakat yang menjadi faktor terjadinya hal tersebut? Atau mungkin kita kebiasaan ngopi misalkan dokter ya, karena sekarang banyak pemuda ataupun generasi sekarang ngopi, itu apakah menjadi salah satu faktornya atau gimana dokter kalau di aritmia ini? Iya, jadi kalau faktor yang bisa menyebabkan kelainan aritmia ini memang paling sering ya, sebetulnya paling sering ya memang ada kelainan jantung, misalnya seperti itu, jantung koroner itu juga bisa, kelainan-kelainan yang misalnya yang ada kelainan kayak tiroid atau yang kayak gondok kayak gitu ya, itu juga bisa kayak gitu. Kemudian memang bawaan juga bisa. Bawaan dari lahir? Iya, bawaan dari lahir. Turunan gitu tuh? Bisa juga kayak gitu. Kalau faktor risiko yang disebabkan oleh gaya hidup dalam hal ini kayak misalnya tadi yang disampaikan minum kopi kebanyakan gitu. Secara umum sih itu merupakan kadang memang beberapa minuman atau makanan memang ada mengandung kafeinnya. Kafein memang kecenderungan detaknya jadi cepat. Tapi tidak selalu dengan kafein itu bisa menyebabkan suatu kelainan aritmia gitu. Jadi tidak benar kalau misalnya karena gara-gara kopi nih dari situ terus kopinya langsung disalahkan gitu. Iya, kopinya disalahkan, kemudian ini akhirnya saya jadi ada kelainan aritmia. Sebenarnya sih nggak seperti itu, nggak ada hubungan secara langsung sebenarnya seperti itu. Ya, tentunya malah yang berbahaya adalah teman-temannya kopi, misalnya merokok kayak gitu tambahannya. Ya, itu yang sudah kena itu nikotin yang tambah, sudah. Itu tambah yang tentunya yang itu yang menjadi tambah lebih berat dan berisiko kelainan jantung, istilahnya seperti itu. Saya juga sering olahraga dokter, terutama futsal misalnya atau olahraga sepak bola. Kalau dokter ini kan tadi sepeda sama lari, kalau saya tim futsal.
juga beberapa saya melihat di berita olahraga berat itu juga menjadi faktor, dokter. Apakah misalkan saya futsal tiba-tiba kena atau gimana, dokter? Iya, ya, ya. Jadi Olahraga berat gitu. ya olahraga berat ini kan memang macam-macam ya. Ada teman-teman main futsal, basket, atau sepak bola bahkan kayak gitu, atau badminton kayak gitu. Ya ini memang olahraga namanya olahraga kompetitif ya. Oke, olahraga kompetitif. Jadi sehingga memang ada adrenalin yang di situ keluar, atau memang dia cenderung detak jantungnya cenderung jauh lebih tinggi kayak gitu. Tetapi apakah ada risiko untuk kejadian sesuatu atau enggak? Ya tentunya harus kita cek dulu. Ada kelainan jantung nggak sebelumnya? Seperti itu. Ada faktor risiko nggak? Istilahnya seperti itu. Ada keluarga mungkin pernah sakit jantung atau enggak kayak gitu. Nah itu tentunya harus kita cek. Nah, gitu. Jadi memang mungkin itu yang hal-hal yang mungkin harus dipikirkan kalau beberapa orang yang pingin mau olahraga yang kompetitif dan hal ini kayak futsal, olahraga sepak bola, tenis dan badminton yang mungkin banyak cerita jatuh kayak gitu terus langsung nggak ada ya kayak gitu ya. Itu harus kita cek kesehatan jantung kita gimana. Kalau memang ada kelainan ya tentunya kita sarankan ya tidak melakukan olahraga yang kompetitif. Seperti itu gitu. Nah, ngeceknya gimana, dokter? Kalau tadi kita ngomong ngeceknya gimana tuh? Kalau ngeceknya salah satunya kita bisa lakukan ya general check up dalam hal ini. Salah satunya kalau untuk bagian jantung kita bisa lakukan, setidaknya kita lakukan kita pemeriksaan EKG ya, elektrokardiogram. Yang ditempel-tempel di dalam di tubuh kita ya. Betul. Terus yang kedua kita bisa lakukan namanya untuk fisik kita, salah satunya bisa kita lakukan treadmill, misalnya seperti itu. Treadmill. Jadi lari di treadmill, terus dipantau. Betul, gimana kondisi jantungnya dalam hal ini. Kita juga bisa melakukan namanya ekokardiografi atau awamnya kayak di USG, tapi untuk jantungnya. Fokusnya di jantungnya yang dipantau. USG jantung atau ekokardiografi. Atau yang lain pun kalau misalnya memang ada suatu kelainan detak jantungnya yang terutama ya, detak jantungnya yang terutama itu setidaknya bisa kita lakukan namanya pemeriksaannya Holter monitoring. Holter monitoring. Holter monitoring. Nah, itu adalah kayak direkam jantung. Kayak rekam jantung kan cuma sebentar aja tuh. Iya, satu sesi, satu momen gitu. Iya, 1 momen atau 10 detik aja gitu. Tapi ini kalau Holter kita pasang EKG-nya sampai 24 jam. 24 jam, selama 24 jam. Jadi 24 jam aktivitas seperti biasa, kita bisa tahu kira-kira ada nggak pada saat momen tertentu, pada saat aktivitas, kan direkam jantung tuh, itu detaknya bagaimana, atau ada kelainan nggak, kayak gitu. Nah itu bisa kita, setidaknya kita tahu dan aware, oh ini memang ada kelainan atau tidak. Istilahnya seperti itu, salah satunya. 24 jam itu berarti full di rumah sakit gitu, dokter? Atau enggak. Gimana? Jadi kalau 24 jam, idealnya di rumah. Jadi ini adalah suatu tindakan pemeriksaan penunjang di rawat jalan. Di rawat jalan. Jadi dipasang alat tersebut, dibawa pulang ke rumah. Aktivitas sehari-hari. Aktivitas sehari-hari. Jadi bukan berarti diam aja, tapi aktivitas aja, mau pergi ke mall, kayak mau kemana, kayak. Nah itu dipasang, jadi supaya tahu apakah ada sesuatu nggak nih, kayak gitu. Itu salah satu cara. Paham. Jadi saya misalkan ada kondisi kasus juga, dok, saya berdebar-debar dok, tapi kemarin, nah itu kan juga bisa ditanggulangi metodenya dengan seperti ini ya dok ya. Soalnya kan nggak, misalkan saya mau cek sekarang di EKG, tapi nggak berdebar-debar kan juga sulit untuk mendeteksinya. Betul, ya. Jadi ya memang tergantung ceritanya deg-degan waktu apa ya. Apakah lagi jatuh cinta atau cinta, iya bisa deg-degan juga sih ya. Betul. Ternyata bukan karena jatuh cinta, ya bisa aja suatu kelainan aritmia kan kayak gitu, atau akhir bulan nih gitu ya. Jadi nah kayak gitu kan bisa. Ya, tentunya harus kita cek dulu kira-kira apa nih dia yang memicunya. Nah, kadangkala ya itu karena pada saat berdebar-debar, pas saat kita datang ke dokter itu sudah nggak ada rasa itu. Nggak ada rasa itu. Jadi akhirnya ya kita sarankan adalah kita melakukan pemeriksaan Holter itu. Jadi supaya tahu di rumah, jadi layaknya seperti aktivitas biasa,
yang mungkin sebelumnya dia sering berdebar-debar pada saat di rumah, ya itu akan ketahuan pada saat itu, istilahnya seperti itu. Misalkan udah cek dan sudah dipastikan dok, kena aritmia, dipastikan kondisinya seperti itu. Ada nggak ada kondisi tertentu yang misalkan sudah kena meningkatkan risiko lebih parah? Atau kondisi apa, kondisi stres misalkan, ataupun apa gitu ya, bisa meningkatkan kondisi ini yang perlu dihati-hati? Oh iya, jadi ya kalau tentunya memang ada kelainan aritmia, ya tentunya kita yang memicu lebih parah itu ya memang salah satunya ya stres, itu juga bisa kayak gitu. Cuma memang ini anehnya aritmia ini memang kadangkala tidak ditimbulkan stres pun ya bisa bisa terjadi. Jadi gitu. Jadi malah kalau dibilang itu dia munculnya memang maunya dia sendiri gitu. Jadi nggak bisa diprediksi, kadang kayak seperti itu. Ya. Ada beberapa orang mengeluhkan lambungnya karena belum makan, terus akhirnya rasanya berdebar kayak gitu. Tapi kadang-kala dia pada saat sudah makan kok ya berdebar-debar juga. Tetap gitu. terjadi. Ya, jadi memang nggak bisa dipastikan karena satu penyebab yang memicu, misalnya karena lambung, atau karena stres, atau karena ada yang memicu atau apa, ya itu kadang bisa aja keluar sendiri. Tapi ya tentunya pada saat awal ya tentunya kita cek semuanya dulu. Kita pastikan kalau memang ada kelainan nggak. Gitu. Kalau misalnya nggak ada kelainan ya berarti memang mungkin jadi ini adalah suatu kelainan yang aritmia ini. Misalnya seperti itu. Ketika nantinya seorang sudah kena, lalu langkah apa dok yang harus dilakukan? Pengobatannya ataupun penanganannya untuk kondisi aritmia ini biar dia kembali sembuh gitu ataupun gimana? Ya, jadi kan aritmia tadi kan saya sampaikan ada dua jenis ya, misalnya gitu. Misalnya ada aritmia yang jenisnya lambat, ada yang aritmia yang jenisnya cepat. Ya. Tentunya masing-masing jenis ini harus kita obati satu caranya. Kalau untuk yang cepat, detak yang cepat itu harus kita bantu bisa dengan obat. Salah satunya obat yang rutin dengan minum obat dengan harapan detak yang cepat ini akan cenderung jadi stabil, menjadi angka yang di batas yang normal, istilahnya seperti itu. Tetapi dengan obat pun misalnya masih belum bisa menurunkan detak jantungnya menjadi normal, tentunya ada cara-cara yang lain, yaitu kita bisa lakukan namanya suatu tindakan yang invasif, yaitu tindakannya namanya ablasi jantung. Ablasi jantung. Itu salah satu cara supaya benar-benar hilang tuh, nggak ada aritmianya akan hilang secara paripurna, seperti itu. Jadi benar-benar hilang. Betul. Istilahnya seperti itu. Nah, itu kalau detak jantung atau aritmia yang cepat. Nah, kalau yang lambat, kalau yang lambat ini memang agak sulit karena kalau detaknya udah lambat, asumsinya kayak listriknya itu sudah kecil ya, istilahnya seperti itu. PLN-nya nggak bangkit ya. Jadi nggak ada listrik, dayanya itu sudah nggak ada. Tentunya nggak ada obat yang bisa menaikkan dayanya, itu nggak akan bisa. Ya, jadi sehingga kalau detaknya yang lambat, mau nggak mau harus salah satu obatnya adalah caranya bukan dengan minum obat, tapi kita pasang namanya alat pacu jantung, gitu, atau nama bilangnya adalah medisnya pacemaker. Seperti itu. Jadi itu adalah opsi memang gimana terapi untuk aritmia. Penanganannya. Ya. Betul. Kalau di Sutomo dokter, apakah teknologi ini sudah bisa ya? Iya, jadi kalau di Sutomo sih alhamdulillah semuanya bisa kita lakukan di sini. Jadi baik itu yang penanganan yang aritmia jenisnya cepat, dengan ablasi jantung yang ada 2 dimensi sama 3 dimensi juga sudah ada. Kemudian untuk yang aritmia yang lambat pun juga sudah ada alat-alat yang cukup mutakhir untuk pemasangan alat pacu jantung ini, yang dimana jenisnya pun sangat banyak, dan kita pun juga ada yang mutakhir juga, yang paling mutakhir pun juga ada. Kemarin juga saya melihat berita salah satu yang pertama di Sutomo yang ada inovasi
alat pacu jantung tanpa kabel, dokter. Nah, Ya. itu mungkin bisa diceritakan juga, dokter. Ya, jadi memang betul. Jadi alat pacu jantung tadi mungkin saya sempat singgung. Alat pacu jantung kan jenisnya sekilas tadi saya bilang jenisnya macam-macam. Ya. Jenisnya macam-macam. Itu ada yang kalau awal orang biasa atau maksudnya secara umum itu yang pernah kita tahu adalah kalau alat pacu jantung tuh di sebesar gini, sebesar gede gini agak sebesar inilah, itu dipasang di bahu sebelah kiri. Dan itu ada kabel yang akan masuk ke dalam jantungnya. Ya. Jadi generator listriknya itu alat pacu jantung ada di bahu kiri, kemudian masuk ke dalam jantung melalui kabel, istilahnya seperti itu. Nah, akan tetapi sekarang seiring dengan waktu makin lama makin mutakhir, jadi sehingga ada alat pacu jantung yang tidak memerlukan kabel kayak gitu. Jadi tanpa ada kabel kayak gitu, dan logikanya berarti akan perlu dipasang bagaimana? Kemudian langsung dipasang di dalam jantung. Gitu. Tapi bukan dengan metode pembedahan yang besar, tetapi yang minimal invasif yang selama ini kita lakukan tindakannya seperti lewat pangkal paha, seperti kayak kateterisasi jantung pada umumnya. Tapi dia akan masuk lewat pangkal paha, nanti akan masuk ke dalam jantung, dan bentuknya adalah pacemaker, tapi bentuknya kecil. Gitu. Satu sejari tuh? Ya, seperti sejari gini lah, satu koin gini, itu kurang lebih segitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, itu karena tidak ada kabel, jadi tentunya kita bilangnya adalah leadless pacemaker. Leadless pacemaker. Leadless pacemaker, ya. Dan alhamdulillah memang kita bisa melakukan di sini, dan ya syukurlah ya kemarin itu pertama waktu di Sutomo, misalnya seperti itu, di Rumah Sakit Dr. Sutomo gitu. Inovasi terbaru di Sutomo terkait penanganan aritmia. Aritmia, betul. Itu fokusnya memang di aritmia, dokter ya, kalau yang pacemaker, leadless pacemaker itu? Ya, ini aritmia yang jenisnya yang lambat. Yang lambat tadi. Yang lambat, ya betul. Itu adalah kita bisa lakukan pemasangan pacemaker. Memang ada beberapa jenis, ada yang dengan kabel pun nggak ada masalah, dengan tanpa kabel pun ya juga bisa, istilahnya seperti itu. Tapi yang paling mutakhir yang akhir ini kita pasang yang leadless. Gitu. Nah, untuk si penanganan tadi, metode tadi itu apakah ada prioritas tertentu, dokter, untuk pasien kondisi seperti ini ataupun umur seperti ini, atau gimana, dokter? Iya, jadi karena kecenderungan alat pacu jantung ini adalah pada usia-usia yang memang cenderung sudah lansia. Lansia ya. Jadi memang diutamakan pada usia-usia yang memang lansia tersebut. Kemudian memang aksesnya yang sangat boleh dibilang kurang, misalnya gitu. Karena kadangkala beberapa orang mungkin karena usia juga, jadi daerah yang di sebelah sini itu sangat rapuh, atau pembuluh darahnya mungkin kurang kecil atau berkelok-kelok, baik sebelah sini maupun sebelah sini. Jadi kan bisa di bahu kiri atau bahu kanan. Nah, tapi kalau kedua hal ini memang tidak bisa dipasang alat pacemaker. Jadi pilihannya adalah kita usulkan adalah dengan pemasangan leadless pacemaker dengan lewat pangkal paha. Tentunya ini jauh lebih besar, dan angka komplikasinya pun jauh rendah gitu. Jadi itu bisa kita lakukan dengan leadless pacemaker ini. Tapi memang tidak disarankan untuk usia yang lebih muda, gitu, karena memang kendalanya kalau alat pacu jantung ini kan ada waktunya tuh. Jadi kisaran 10 sampai 15 tahun kayak gitu. Pemasangan tanamnya gitu. Iya, ditanamnya pacemaker ini, alat pacu jantung tuh kisarannya 10 sampai 15 tahun. Nah, kalau masih muda tentunya ada kemungkinan untuk diganti. Pembedahan lagi. Iya, untuk pacemakernya gitu. Jadi kalau yang muda nanti tentunya akan kesulitan untuk yang dipasang leadless itu, harus ditambahkan lagi istilahnya seperti itu. Sedangkan kalau yang pacemaker pada umumnya itu bisa kita ganti.
istilahnya gitu, kayak ganti baterainya istilahnya seperti itu. Gitu. Oke. Tadi sudah kita pahami terkait apa itu aritmia, jenis-jenisnya, faktor-faktornya, penanganan juga seperti apa. Sekarang kita ngomong terkait dokter. Gimana cara kita mencegahnya? Karena tidak ada yang mau pastinya ya kena aritmia gitu kan. Jadi apa langkah yang bisa kita lakukan, apalagi yang masih muda, apa perilaku yang harus kita tanamkan sehingga kita jauh dari penyakit aritmia ini. Gitu. Ya. Jadi ya salah satu caranya sebetulnya kita bisa melakukan paling simpel ya. Paling simpel sebenarnya tanpa perlu alat apapun kita bisa namanya menari ya. Menari. Menari bukan menari seperti pada bukan menari ya, yang dance gitu ya. Bukan. Tapi kita meraba nadi sendiri. Meraba. Iya, meraba nadi sendiri. Jadi kita raba nadi kita sendiri supaya kita tahu detak jantung kita ini normal atau tidak. Seperti itu. Nah, tentunya kita harus tahu nadi kita itu berapa tuh istilahnya gitu. Kalau misalnya kita hitung dalam 30 detik ada detaknya berapa kali? Berapa kali dalam 30 detik? Ya, 30 kali detik. Kalau misalnya detaknya itu misalnya 50 ke atas 50 dalam 30 detik, berarti ada problem tuh kemungkinan. Ada kemungkinan. Ya, karena kan kalau 1 menit kan berarti kan 30 kali 2 tuh. Kalau misalnya kita detaknya kita hitung misalnya cuma ada detaknya 30 detik aja ada 50, berarti 2 kalinya berarti kan 100 lebih misalnya kayak gitu. Nah, berarti itu detaknya mungkin cenderung jauh lebih tinggi pada umumnya. Atau bahkan yang lambat. Misalnya lambat, kalau detaknya lambat ya tentunya juga akan berisiko gitu. Selain itu ya kalau zaman sekarang mungkin ada yang punya, sekarang kan ada yang smartwatch kayak gitu-gitu. Yang sudah nempel di tangan kita. Betul. Terus mungkin yang karena kemarin ada kondisi pandemi kan ada yang pasti punya pulse oximetry kayak gitu. Ya itu kan bisa mendeteksi tuh heart rate atau detak jantungnya itu gimana. Deteksi dini. Betul, deteksi dini. Jadi itu sebetulnya suatu hal yang awareness yang sebetulnya teman-teman atau sobat sehat ini sudah tahu sebetulnya bagaimana cara untuk melihat heart rate atau detak jantungnya. Kalau nggak ada apa-apa, nggak punya apa-apa ya dengan meraba nadi sendiri atau menari itu. Menari tadi itu yang itu dipraktekkan. Itu sudah cukup membantu kita. Dari itu kita tahu kan akhirnya, saya kemarin habis olahraga heart rate-nya saya kok kenceng banget kayak gitu. Meskipun sudah selesai olahraga, sudah berhenti setengah jam, tapi kok masih cepet terus. Masih kayak terasa. Gitu. Ya kayak gitu. Nah, itu kan berarti harus kita aware dan segeralah ke dokter jantung kalau mau atau dokter vaskes yang terdekat boleh untuk kita lakukan at least rekam jantung, EKG itu gitu. Salah satu caranya kita. Gitu. Kalau untuk makanan-makanan tertentu dokter yang misalkan perlu dihindari atau gimana kalau di aritmia ini? Kalau aritmia sih karena makanan sih secara umum nggak ada sih sebetulnya ya memang mitos dengan kopi, kafein, coklat, misalnya makanan berlemak misalnya. Ya, itu kafein itu bisa mencetuskan aritmia ini lebih tinggi. Secara jurnal-jurnal yang awal, yang baru-baru ini sih nggak ada hubungan secara langsung ke sana. Jadi secara umum sih nggak ada masalah sih. Mungkin kalau yang jantung koroner itu yang bisa kayak kalau misalnya ada kelainan jantung koroner ya mungkin lain lagi ya, gitu. Kalau dalam hal ini konteksnya aritmia nggak ada sih gitu. Terus yang tadi itu dokter ya mungkin olahraga kompetitif kalau salah dokter ini juga menjadi perlu pertimbangkan gimana dokter? Ya selama olahraga kompetitifnya sobat sehat itu sudah melakukan check up dan dalam hal ini nggak ada masalah. Nggak ada apa-apa, boleh-boleh aja istilahnya seperti itu. Jadi nggak usah khawatir. Kalau mau lebih rileks ya namanya olahraga rekreasional ya. Ini kayak jogging, sepedaan. Iya, gitu. Menyenangkan. Ya, itu kan lebih rileks lah ya istilahnya seperti itu. Kecuali ya kalau mau maraton lain lagi ya kalau sudah kompetitif dan sepeda 100 kilo kayak gitu. Wah, itu udah kerasa itu kan sudah lain ya istilahnya seperti itu. Oke.
Untuk terakhir dokter, mungkin dokter ada pesan-pesan mau disampaikan untuk sobat sehat terkait kondisi aritmia gitu. Ya secara umum sih sobat sehat, jadi ya memang kalau memang ada keluhan berdebar-debar ya bukan harus waspada, kadang-kadang ya harus waspada. Kita ingin tahu ini mungkin apakah suatu tanda jatuh cinta atau enggak, atau itu bukan. Tapi ya tetap harus kita waspada dengan mungkin ada suatu kelainan aritmia, dan salah satu caranya adalah kita melakukan menari, meraba nadi sendiri ya gitu. Meraba nadi orang lain pun ya boleh, tapi nggak ada masalah, kita bisa lakukan meraba nadi sendiri supaya tahu detak jantung kita masih dalam batas yang normal atau tidak, kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Dr. Erdin Julario, SPJP, terkait obrolan terkait kesehatan jantung, terutama di kesehatan yang berhubungan dengan ritme jantung, yaitu aritmia. Sobat sehat, semoga kondisinya tetap sehat, ya terutama terkait kondisi kesehatan jantungnya. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya dengan episode dan juga topik-topik menarik lainnya. Detak jantung kita adalah detak hidup kita. Bersama RSUD Dr. Sutomo, masyarakat sehat dan menyehatkan.